Alhamdulillahi kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil jazaa ma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fala bi'sa maswal mutakabbirin. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, dengan segala rahmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka sepatutnya kita untuk senantiasa berucap syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tuntunan dan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepantasnya pula kita untuk senantiasa berucap salawat dan salam, dan kita berharap senantiasa berada pada jalan kebaikan, kebenaran, dan selamat dalam menjalani kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pengajian kita masuk pada ayat yang ke-27 dan ke-28, 28 dan ke-29 surat Al-A'raf. Surat An-Nahl, surat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang telah dicabut nyawanya, wafat oleh malaikat. Zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Fa'alqaus salama, dan mereka pasrah. Ma kunna na'malu min su, seraya mengatakan kami dulu tidak pernah melakukan kejahatan. Bala, kata malaikat, tidak. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang telah kamu lakukan. Fadkhulu abwaaba jahannam, maka masuklah kamu semuanya lewat pintu-pintu jahanam. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka jahanam itu. Fala bi'sa maswal mutakabbirin, maka sungguh tempat yang paling buruk adalah tempatnya orang-orang yang takabur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menurut Ikrimah, salah seorang sahabat, itu mengatakan turun berkenaan dengan ada orang yang mengaku beriman pada fase Makkiyah di Mekah. Ada banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi saat ada perintah hijrah ke Madinah, mereka enggan, tidak mau. Jadi imannya belum kuat, belum mapan. Perintah hijrah itu adalah perintah yang wajib ditaati karena sami'na wa ata'na kepada Rasulullah. Mereka tidak mau hijrah. Akibatnya kemudian mereka ingin menetap di kota Mekah. Dan oleh karena itu, oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau kamu tidak mau hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, artinya kamu ikut kami saja bersama dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu. Dan ketika tiba saatnya perang Badar, merekalah yang kemudian disuruh mengikuti perang Badar itu. Dan ketika mereka itu ikut dalam perang Badar, akhirnya mati dalam peperangan, dalam perang Badar itu. Maka mereka yang mengaku beriman kemudian
tidak mau hijrah lalu ikut dengan orang kafir Quraisy masuk ke medan perang dalam perang Badar lalu mati dalam perang Badar itu, mereka itulah yang dalam ayat ini orang yang diwafatkan, dimatikan, dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Jadi orang yang zalim kepada dirinya sendiri ialah orang yang tidak taat, orang yang membangkang, dan bahkan disebutkan orang yang kafir. Orang yang kafir, yang tidak taat, yang membangkang adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Mengapa disebut dengan zalim kepada dirinya sendiri? Karena berimbas kepada dirinya, risikonya kembali kepada dirinya. Orang yang kafir, yang zalim kepada dirinya sendiri, ketika dia wafat, maka apa yang terjadi? Fa'alqaus salama, mereka nanti akan tahu begitu mau dimasukkan ke dalam neraka atas kekafiran mereka, melihat bagaimana orang lain yang kafir disiksa, diazab, lalu mereka ngeles. Fa'alqaus salamah, lalu mengaku, kalau begitu kami memang tunduk, patuh, taat. Ma kunna na'malu min su', dulu kami tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Ini pengakuan mereka. Jadi pada kehidupan akhirat kelak masih ada orang yang ingin berdusta. Hatta pada kehidupan akhirat masih ada orang yang ngaku-ngaku tidak beriman, mengaku-ngaku tidak melakukan amal kejahatan, padahal sebelumnya telah melakukan kejahatan. Mereka mengatakan, kami dulu tidak pernah berbuat jahat. Tapi apa kata malaikat? Bala, tidak. Kau justru melakukan kejahatan kan sebelumnya? Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah itu maha tahu dengan apa yang kamu lakukan. Jamaah rahimakumullah, alladzina yatatawaffahumul malaikah, orang yang diwafatkan oleh malaikat. Menurut Imam Hamzah, kata-kata tatawaffahum itu dibacanya yatawaffahum. Alladzina yatawaffahumul malaikah, riwayat Hamzah. Tapi Al-Baqun yang lain mengatakan dengan membaca alladzina tatawaffahumul malaikah. Orang yang diwafatkan, dicabut nyawanya oleh malaikat. Jadi malaikat adalah perantara yang bertugas untuk mencabut nyawa. Hakikatnya Allah yang mencabut nyawa, yang mematikan seseorang, tapi malaikat adalah perantara. Karena tugas malaikat memang salah satunya adalah pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa yang kita kenal adalah malaikat Israel. Ada banyak kata di Quran itu yang menunjukkan kepada mematikan. Wafat itu mati. Alladzina tatawaffahumul malaikah, orang yang diwafatkan, dimatikan dengan dicabut nyawanya oleh malaikat. Pertama adalah wafat. Yang kedua, mati itu dalam bahasa Quran disebut dengan maut. Lalu ada mayat, ada mayyit, ada ajal, ada raji'. Kalau Quran itu menyebut kata-kata wafat, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, wafat. Wafat itu adalah ketika apa yang menjadi tugas kita sudah selesai. Purna tugas itu namanya wafat. Berkenaan dengan apa yang menjadi kewajiban kita yang kita jalani.
Ketika apa yang menjadi kewajiban itu kita jalani selesai, itu namanya wafat. Jadi wafat lebih kepada purna tugas sebagai hamba Allah. Apa tugas kita di hadapan Allah? Beribadah kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Ketika ini sudah selesai masanya, tugas ini berakhir, maka disebut dengan wafat. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan maut. Maut nanti turunannya ada mait dan ada mayit. Maut, mayit itu akar katanya menunjuk kepada sesuatu yang diam, tidak bergerak. Kenapa orang yang meninggal itu kita sebut dengan mayat? Karena tidak bergerak. Amunnya bergerak berarti bukan mayat tuh Pak, masih hidup. Kenapa dia tidak bergerak? Karena sudah berpisah roh dengan jasad. Tapi ada yang kita bedakan di sini ketika bicara soal kematian dalam istilah Quran. Pertama adalah mayat. Dalam bahasa kita juga dipakai dengan istilah mayat. Mayat itu adalah kematian ketika berpisahnya roh dengan jasad. Mayat tidak bergerak, jadi sudah mati. Dalam bahasa kita sudah mati. Tapi ada kata-kata yang dekat dengan mayat, yaitu mayit. Kalau digunakan kata-kata mayit, itu boleh jadi belum mati. Wa innaka lamayitun, dan kamu nanti bakal akan mati. Bakal mati, belum mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kita dah mati ke belum? Belum, tapi bakal mati nantinya. Jadi mayat sudah mati, tapi kalau mayit itu bakal mengalami kematian. Sama dengan maut tadi. Kul nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Kita ini adalah punya nyawa dan kita bakal akan mati. Kita belum mati kan, tapi bakal akan mati, maka artinya kita akan menjadi mayit, akan maut. Jadi beda antara mayat dengan mayit, beda dikit Pak. Bila nyebut tasydid bakal, bila dia ada bertasydid langsung mayat, atau maitun itu udah mati. Mayit itu sama dengan maut. Dalam konotasi bahasa itu dikategorikan sebagai belum mati, bakal mengalami kematian. Disitulah kemudian kalau ada hadis mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mautmu, orang yang bakal mati di hadapanmu, dengan kata-kata la ilaha illallah. Di situ acuannya. Makanya kalau ada orang yang parah dah meninggal, yang disebut dengan menjelang kematian, yang dalam bahasa Quran disebut dengan maut atau mayit, lakinu mautakum, talkenkan biqauli la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi sunnahnya adalah la ilaha illallah. Tapi jangan terlalu sering. Orang dah parah meninggal kita talkenkan sesekali saja,
Jangan sering, karena dianggap nanti bisa bosan. Dan cukup dengan la ilaha illallah, lebih afdal ketimbang kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena hadis Nabi mengatakan laqidu mautakum la ilaha illallah. Simple, tapi itu yang menentukan. Jadi mayit, maut berbeda. Yang ketiga, itu ada yang disebut dengan ajal. Bila ajal tiba, itu kan, itu artinya kematian. Tapi ajal itu maknanya adalah batas kematian. Itu ajal. Setiap orang itu punya ajal. Kita ini punya batas di mana kita bakal mati. Jadi kalau kita dibatasi oleh Allah, usia kita 60, bila dah sampai 60, itu sampai ajalnya. Batasnya sudah sampai. Dari segi waktu, durasi, itu namanya ajal. Maka bila sudah batasnya ini sampai, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita majukan, tidak bisa ditunda atau dimundur-mundur, karena sudah ada batasnya. Jadi hidup kita itu sesuai dengan batas kita. Adakah trik untuk memperpanjang hidup? Hidup dan mati itu pasti. Kematian itu pasti. Tapi memperlambat kematian itu pilihan. Dengan cara apa? Kita hanya bermain pada batas. Pada batas di mana kita memang sampai ajalnya, maka mau tidak mau memang kita mengalami apa yang disebut dengan kematian. Upaya untuk kita memperlambat kematian itu bukan kemudian mengurangi batas. Jadi lika-liku untuk menuju batas itu banyak. Ada yang lewat tol, ada yang lewat jalan yang lain. Nah, jadi kematian pada arti ajal itu lebih kepada waktu atau batas dari durasi di mana kita akan mengalami kematian. Makanya ketika sudah sampai ajalnya, tidak ada yang bisa menunda-nunda. Takutnya dia dulu tawar-menawar, negosiasi berapa kira-kira cocoknya, ya kan, wani piro dengan malaikat. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Kalau sudah datang, Israel itu datang sesuai dengan batas kematian, tidak bisa lagi ditawar-tawar, tidak ada negosiasi dengan cara apapun. Sudah sampai, ya sampai batasnya. Jadi ajal. Yang terakhir baru disebut dengan raji. Raji itu kan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah, artinya kita wafat atau mati, telah berpulang ke rahmatullah, telah kembali kepada Allah, artinya mati itu sudah. Jadi itulah beberapa ungkapan Quran untuk menunjuk kepada arti kematian, cuman beda tekanan arti masing-masing. Jadi kalau wafat berkenaan dengan purna tugas kita sebagai hamba Allah, kalau mayat itu terkait dengan lepas roh dengan jasad, dah mati memang. Kalau mayit bakal, kalau ajal itu merupakan durasi atau batas kematian, dan kalau raji itu artinya kita memang kembali kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, padkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Orang yang kemudian diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan dia zalim kepada dirinya sendiri,
maka ancamannya adalah padkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, silahkan kamu memasuki pintu-pintu neraka. Mengapa Allah mengatakan padkhulu abwaaba jahannam, masuklah kamu lewat pintu-pintu jahannam? Karena pintu-pintu jahannam itu banyak, bukan hanya satu. Abwab jamak daripada babun. Babun satu pintu, abwabun banyak pintu. Mengapa? Karena pintu-pintu neraka itu banyak sesuai dengan tingkat kejahatan kita masing-masing. Bila kejahatan kita banyak, maka pintu neraka yang paling dahsyat siksanya. Bila kejahatan kita sedikit atau ringan, maka siksa neraka pun pada pintu-pintu yang ringan siksaannya. Abu Lahab itu paman Nabi. Ketika Rasulullah itu lahir, betapa senangnya hati beliau. Kemanakan lahir? Meskipun kemudian dia mati dalam keadaan kafir, tapi berkat ketika beliau senang Rasulullah lahir ketika itu, maka di hadis dikatakan dia mendapatkan keringanan siksa neraka. Ini bukti kalau neraka itu ada yang ringan, kelasnya ada yang berat. Sebagaimana di dunia, penjara macam-macam tuh kelasnya. Ada kelas yang sakit, ada kelas yang tenyaman sedikit. Tapi senyaman apapun di penjara tetap nyaman juga. Ini menunjukkan kalau siksa neraka dan neraka itu sendiri punya tingkatan, punya pintu-pintu sesuai dengan tingkat kejahatan kita masing-masing. Tapi seringan-ringan siksa neraka, inna ahwan ahlun nari azaban la rajulun, seringan-ringan siksa neraka itu adalah ibarat kata orang itu kalau menginjak bara api, otaknya langsung mendidih. Itu paling ringan. Bara apinya diinjak, langsung otak mendidih. Itu paling ringan dah tuh. Kayak apa yang beratnya? Luar biasa. Nah, jadi balasan bagi orang yang zalim kepada dirinya sendiri karena dia kafir adalah neraka jahanam. Silahkan pilih, kata Allah, lewat pintu mana. Karena banyak pintu-pintu yang bisa dilewati sesuai dengan tingkat siksaannya. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Jadi poin ketiga bahwa siksa neraka itu kekal. Ada pertanyaan dalam wacana ilmu kalam. Allah itu maha kekal. Tapi kenapa neraka disebut dengan kekal jua? Bukankah kalau Allah itu kekal, neraka kekal, berarti ada dua yang kekal? Dalam ilmu kalam itu mustahil ada dua yang kekal. Allah kekal, maha kekal, kekal dengan sendirinya. Tapi kenapa neraka disebut dengan khalidina, kekal? Itu adalah karena Allah yang mengekalkan. Khalidina fiha aituluz zaman. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka itu kekal, artinya dia masuk dalam waktu yang begitu lama. Sampai kapan? Allahu a'lam. Jadi kekal dalam arti ada dimensi waktu yang tulus zaman, waktunya lama, panjang. Kekalnya Allah tidak ada dimensi waktu. Jadi tidak berarti kemudian ada dua yang kekal, Allah kekal, neraka kekal. Neraka itu disebut dengan kekal karena Allah yang mengekalkan. Dan kekalnya neraka itu dalam arti tulus zaman, waktu yang panjang, yang tak terhingga. Itu bedanya dengan Allah yang maha kekal.
Fala bi'sa maswal mutakabbirin, maka tempat yang paling buruk ialah tempatnya orang-orang yang sombong. Bukankah kemarin dikatakan sombong adalah sumber kekafiran? Iblis adalah simbol dari kekafiran karena kesombongannya. Jamaah rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa orang-orang yang kafir itu sama artinya adalah orang zalim kepada dirinya. Maka siksaannya sangat amat berat, neraka, yang bahkan dia akan tinggal di situ pada waktu yang amat sangat lama, kekal. Dalam bahasa Quran disebut dengan khalidina fiha. Maka semoga kita menjadi hamba Allah yang tetap istiqomah dalam iman kita, tidak bergeser, tidak kemudian menjadi kafir karena tidak kuatnya hati kita untuk istiqomah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa dan azab, baik siksa azab di kubur maupun siksa dan azab pada kehidupan di akhirat kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.